Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah pada malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan banyak nikmat, tuturan karunia, kemudian kesehatan dan kelapangan, sehingga kita semua, Bapak Ibu jamaah sekalian, wabil khusus guru kita Pak Arinafi, bisa ketemu lagi di forum ini di acara kegiatan telah kitab An-Nizam Al-Iqtisad. Alhamdulillah sudah memasuki edisi yang ke-15. Masya Allah, ini satu hal yang capaian yang bisa jadi kita katakan luar biasa. Di pertemuan ke-15 ini Allah masih memberikan istiqomahan ke kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang bagi kita, wabil khusus pada diri kita. Salat dan salam tidak lupa selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan beliau bisa kita lanjuti tapak tilas perjuangan beliau untuk kemudian kita bisa merealisasikannya ke depannya. Sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa dalam waktu tidak lama lagi ya, selang 1 atau 2 hari, paling lama kita menunggu ya informasi Ru'yatul Global. Mudah-mudahan kita semua disampaikan umur kita, usia kita untuk menjalani seluruh rencana ibadah kita nanti di bulan Ramadan. Untuk tidak memperpanjang salam kepada guru kita Ustaz Ali nanti, waktu dan kesempatan kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah syiar malam yang Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa mengikuti atau menjalankan aktivitas rutin kita di setiap Jumat malam, yaitu diskusi atau kita membedah terkait dengan kitab atau buku Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bung Azhar, kita sudah tidak terasa ya 15 kali pertemuan ke-15 ya. Nah, pada malam ini ya, kita insya Allah akan membahas lanjutan dari bab kemarin ya, pembahasan yang baru yaitu terkait dengan perdagangan dan industri ya. Baik, seperti biasa saya izin untuk share. Ini belum. Jadi kalau di buku aslinya itu ada kalau kita lihat
kita lihat ya di bukunya itu memasuki, kalau di sini itu ada bagian kelima ya, kan bagian kelima itu dengan bayi wal istiqna yang kita bahas malam ini ya, ini pada bab ini. Jadi pada bab bayi wal istiqna. Walaupun kayaknya istiqnanya minggu depan kan, pada malam ini kita akan fokus membahas terkait dengan poin yang pertamanya, yaitu terkait dengan jual beli. Ya. Nah, baik, kita lihat apa yang dibahas terkait dengan jual beli dan industri atau perdagangan dan industri. Kalau kita perhatikan di bab ini, Syekh Taqiyuddin menjelaskan bagaimana aturan-aturan yang perdagangan dan industri. Ya. Baik, kalau kita nanti dibahas lebih lanjut, kalau bicara terkait dengan perdagangannya, bicara terkait dengan perdagangan luar negeri maupun juga perdagangan dalam negeri. Nah, begitu juga pembahasan terkait dengan industri yang dibahas itu adalah industri dari sisi hukum kepemilikan ya, maupun juga industri nanti dari sisi halal dan haramnya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan perdagangan dan industri ya, di pengantar pembahasan di kitab aslinya itu, Syekh Taqiyuddin menyampaikan bahwa kalau kita lihat kan Allah Subhanahu wa taala menciptakan harta ya yang ada di bumi ini ya, dengan berbagai wujudnya ya. Baik yang secara langsung Allah kemudian ciptakan dalam bentuk harta yang sudah jadi bisa dinikmati oleh manusia, maupun dalam bentuk bahan baku yang kemudian diolah oleh manusia sehingga menghasilkan produk baru, hasil kreativitas akal manusia. Nah, semua tadi itu disebut harta. Dan harta itu telah diciptakan oleh Allah itu sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai kemaslahatan manusia di dunia. Ya. Jadi itu poin-poin yang pertama. Jadi Allah menciptakan harta ya itu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia, dan kalau kita lihat juga untuk tadi sebagai sarana ya bagi manusia yang diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah fil ardh. Nah, perdagangan dan industri ya, itu salah satu sarana yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Artinya yang diperbolehkan oleh Allah nanti untuk meraih kemaslahatan tersebut agar apa? Agar manusia terbebas dari kekerasan dan perampasan. Karena tadi fakta yang ada kita lihat saat ini ya di dunia itu ada negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Negara yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Ada juga negara yang memiliki kekayaan itu sangat kurang gitu kan. Ya, tapi dia punya kelebihan di bidang lain. Nah, kalau misalnya tidak ada syariat yang terkait dengan jual beli ini, bisa kita bayangkan akan terjadi yang disebut di sini perampasan dan kekerasan. Nah, karena itulah untuk menghindari kekerasan, perampasan, kalau kita lihat, maka kita bisa melihat ya dalam ayat-ayat Al-Quran maupun juga dalam hadis nanti Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya tadi perdagangan dan juga kemudian industri. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tidak bolehnya kita mengambil harta dengan cara kekerasan, dengan cara batil, gitu kan. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat ini menegaskan bahwa
orang-orang yang beriman itu diharamkan atau tidak diperbolehkan memakan harta orang lain, ya amwalakum, di antara kalian bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui tijarah, kecuali melalui perniagaan yang ada keriduan di antara mereka. Itu kalau poinnya pengantar dalam pembahasan perdagangan dan di industri di kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam. Nah, apa sih yang dibahas secara globalnya? Kalau kita lihat yang ada suaranya Ustaz. semut banyak. Semut Ustaz. Afwan Ustaz. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini saya memang pakai 2 device. Yang satu mau saya mutkan dulu ya. Karena ada 2. Udah dilakukan. Nggak masalah sih, cuman tadi ada yang... Ya, baik. Kita lanjut. Jadi intinya di bab atau di bagian perdagangan dan industri ini, ya, khusus yang terkait dengan perdagangan, itu nanti dibahas secara singkat, walaupun nanti ada detailnya di poin belakang, gitu kan. Jadi di bab pengantar terkait dengan perdagangan ini, itu akan dibahas terkait dengan perdagangan itu 2 ya. Yang pertama dari sisi tempatnya, lokasinya, itu terkait dengan ada perdagangan domestik, ada perdagangan luar negeri, ya. Sementara dari sisi hukumnya, status hukumnya, ya, ada perdagangan yang dihalalkan, ada perdagangan yang diharamkan. Ya. Apa yang dihalalkan? Perdagangan yang dihalalkan itu ada 4 poinnya di sini. Ada jual beli itu sendiri secara umum. Kemudian ada salam, ada istisna. Nah, ini adalah antara barang dengan barang atau dengan uang. Barang dengan uang. Ya. Dan statusnya halal tentu kembali kepada hukum asal. Ya. Kembali kepada hukum asal, halal itu. Kalau ada hal-hal yang nanti bertentangan dengan syarat, tentu ya haram. Gitu kan. Nah, yang kedua, yang halal itu adalah antara uang ketemu uang. Ya. Uang ketemu uang, tapi tidak ada kelebihan. Ya. Sejenis dan tidak sejenis, itu yang kita bahas nanti yang terkait dengan pertukaran valuta asing atau swap dalam bahasa Arabnya. Nah, itu adalah perdagangan yang dilihat dari sudut yang halal. Sementara yang itu ada diringkas di situ, ada riba, ada global fahis, ada tadlis, ada penimbunan. Nah, nanti kita akan bahas secara rinci mungkin pada bab selanjutnya yang terkait dengan, kalau nggak salah pada saat membahas terkait dengan mengembangkan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sekarang berikutnya di situ dijelaskan ya, kalau kita lihat ya. Jadi kita lihat perdagangan itu ada yang halal, ada yang haram. Ayat Al-Quran menyebutkan ya, di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah kan jelas kan, wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Nah, tentu kita menarik sekarang hari ini ya, kalau kita lihat kemarin saya baca di media sosial diangkat lagi oleh orang-orang bukan liberal mungkin ya, orang-orang yang mungkin punya maksud dan tujuan tertentu, Allah alam, ya kan. Bunga yang selama ini banyak sudah disepakati itu ada bagian dari riba, kemudian ramai lagi diangkat, ya kan. Bahkan juga ternyata saya telusuri juga ada fatwa yang diangkat juga di Al-Azhar di Mesir yang mengatakan bahwa bunga itu bukan riba. Ya kan. Nah, ini menarik, ya kan. Nah, padahal kalau kita lihat di sini jelas ya oleh Syekh Taqiyuddin disebutkan ketika berbicara terkait dengan perdagangan, apakah satu perdagangan itu halal atau haram, sandarannya itu nas, bukan akal manusia.
Karena ini yang menarik gitu kan. Sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya itu sudah disinyalir, sudah diprediksi gitu kan. Karena itu juga terjadi pada masa itu. Jadi kalau sekarang ada yang menganalogikan kenapa kemudian bunga itu diharamkan sementara jual beli kan dengan ekonomi gitu kan. Kan salah satu alasan yang mengatakan bahwa bunga itu yang haram itu yang berlipat ganda, yang memang tidak memiliki fungsi produktivitas. Sementara kalau pinjaman bunga yang dikaitkan untuk bisnis, itu kan ada produktivitasnya. Uang itu kemudian digunakan oleh bank untuk wajar kalau penabung itu mendapatkan bagian dari hasil usaha. Itu sebenarnya bukan riba, katanya itu sebenarnya bagi hasil aja dalam bentuk yang lain. Nah ini contoh itu kan. Nah jadi ini tidak bisa menggunakan logika seperti itu, gitu kan? Kenapa? Karena penentuan halal dan haram itu tidak didasarkan pada logika manusia. Penentuan halal dan haram itu didasarkan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah kemudian menyatakan ya untuk menepis tadi, itu kan? Karena orang Yahudi itu kan menyamakan jual beli sama dengan riba. Ini pernyataan orang Yahudi yang kemudian diabadikan oleh Allah Quran. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Sesungguhnya mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Maka kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahwa jual beli itu beda dengan riba. Maka Allah kemudian menyatakan dalam ayat berikutnya wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menyebutkan jual beli yang perdagangan yang dihalalkan itulah yang disebut dengan jual beli, dan perdagangan yang diharamkan itu masuk dalam kategori riba. Ini yang bisa kita lihat, kan? Jadi kalau kita saksikan hari ini ada yang menghalalkan bunga dengan alasan bisnis, logika ekonomi, maka sebenarnya jauh-jauh hari udah disinggung dulu. Sudah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya kan? Ketika menyamakan antara riba ini kemudian dengan bisnis, dengan jual beli. Karena kalau kita lihat kan sering logikanya gini, ya. Ini sedikit cerita aja ya kan, supaya kita juga bisa memahami logika-logika yang sesat, yang salah dari orang-orang yang mengatakan bahwa riba atau bunga itu sama dengan investasi juga, gitu kan. Jadi sebenarnya bagi hasil sebenarnya, cuma dengan bahasa lain, gitu kan. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, misalnya kemudian digunakan untuk bisnis, ya, beli barang, kemudian dijual lagi, katakan kita beli barang harga 1 juta, jual lagi kemudian 1.100.000, di situ ada keuntungan kan, 100.000. Nah keuntungan itu kan legal, boleh kan, dihalalkan jual beli. Nah sekarang dalam perspektif ekonomi, gitu kan. Orang yang punya uang 1 juta tadi, dia manfaatkan untuk bisnis tadi karena ada orang yang membutuhkan. Dia akan hilang kesempatan itu kan untuk mendapatkan keuntungan. Wajar kemudian dia mendapatkan kompensasi, gitu kan. Jadi itu sebenarnya bukan kecuali kalau berlipat ganda nih, lagi-lagi alasan kecuali kalau memang berlipat ganda. Tapi kalau hal yang normal aja, wajar aja sebagai kompensasi. Bahasanya dalam bahasa ekonomi itu ada tadi ya, opportunity cost, biaya peluang, biaya yang hilang, biaya yang hilang, kesempatan yang hilang karena uang itu dipinjamkan. Nah sebenarnya bunga itu hanya sebagai kompensasi, sama seperti orang tadi kalau dia punya uang, dia belikan barang, dijual lagi, dapat untung kok legal. Nah itu saya kira itu kan. Makanya menarik gitu kan kalau saya lihat di dalam ayat Al-Qur'an ini, ya, kenapa Allah kemudian menyatakan mensinyalir ada orang yang menyamakan jual beli itu dengan riba itu dulu, gitu kan. Dan hari ini juga memang kita saksikan, gitu kan, ada orang ya kemudian sekarang digembar-gemborkan lagi, bahkan kalau pernyataan salah satu buya itu yang menurut saya menunjukkan nggak tahu, pura-pura ngerti, gitu kan, ketika dia mengatakan kalau Anda mengatakan bank itu haram, maka semua yang terbang haram. Itu kan generalisasi, gitu ya. Sama juga itu kan dengan mengatakan
Kalau ada negara kafir, itu kan Indonesia itu negara kafir, berarti semua penduduknya itu adalah kafir. Ini kan generalisasi yang kemudian keliru dan sesat serta menyesatkan, kan? Faktanya kalau kita lihat dulu di negara kafir musyrik itu ada orang Muslim, itu kan. Sekarang di Amerika negara kafir ada juga kemudian orang Muslim, jadi nggak bisa kemudian hukum itu digeneralisasi. Oke, sedikit melebar ke situ. Jadi ini saya kira sinyalir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada suatu saat, ya kan, bukan suatu saat sebenarnya, pada hari ini, pada saat ayat ini diturunkan pun orang Yahudi sudah mengatakan bahwa jual beli itu adalah riba. Dan kemudian disinyalir juga dalam hadis, memang sayati ala nasi zamanun yastahilu riba bil bai'. Itu hadis juga. Ini prediksi yang akan datang, kata Rasulullah, akan datang suatu masa di mana orang akan menghalalkan riba itu dengan alasan jual beli. Jadi intinya poin yang kedua ini di sini saya Takiruddin menyebutkan perdagangan yang halal itu disebut dengan jual beli, dan perdagangan yang haram itu yang disebut dengan riba. Baik, itu yang pertama dari sisi halal dan haram, gitu kan. Walaupun oleh saya Takiruddin nanti dibahas lebih lanjutnya di bab yang lain. Nah, yang lebih didetailkan di kitab ini terkait dengan perdagangan itu adalah perdagangan domestik dan perdagangan luar negeri. Itu dibahas memang secara rinci, gitu kan. Nah, apa sih nanti perbedaan antara perdagangan domestik ya, dalam negeri dan perdagangan luar negeri? Ya. Kalau kita lihat yang disebut dengan perdagangan domestik adalah jual beli yang berlangsung di antara anggota masyarakat. Ya. Jadi anggota masyarakat yang ada di sebuah negara. Ya. Di dalam konteks ini berarti di negara Islam, ya kan? Jadi transaksi yang terjadi di negara Islam, ya, antara masyarakat, ya, satu dengan barang yang lain, ya. Barang yang ada di tangan mereka, baik berupa hasil produksi sendiri, pertanian maupun industri, dengan hasil produksi orang lain yang transaksinya dilakukan di dalam negeri. Itulah transaksinya di dalam negeri. Walaupun mungkin nanti ada yang disebut dengan ahlul zimmah, ya, atau warga negara kafir muakhid, ya, yang melakukan transaksi di dalam negeri, maka itu masuk dalam kategori tetap domestik, ya, perdagangannya. Ya. Yang dilihat itu di dalam Islam itu adalah transaksi itu nanti terkait dengan orang juga, ya, kan? Bukan hanya barang, tapi juga terkait dengan orang. Nah, dalam konteks perdagangan domestik, karena mayoritas yang melakukan transaksinya itu adalah warga, maka dalam perdagangan domestik ini Islam, syariat Islam itu hanya mengatur dan mengawasi agar transaksi itu sesuai dengan syariat. Jadi tidak ada aturan secara detail lah, dengan asumsi bahwa masyarakat itu sudah memahami hukum-hukum fikih, ya, terkait dengan jual beli. Makanya kalau ini ada gambar pasar itu kan di bawah itu kan. Pada masa Umar bin Khattab itu sering keliling ke pasar dan sering mengatakan siapa yang jual beli keluar dari pasar ini. Itu aja yang lakukan negara itu kan. Tidak terlalu rumit kalau urusannya terkait dengan perdagangan domestik, ya. Tapi nanti agak beda kalau kaitannya dengan perdagangan luar negeri, ya. Itu ya. Nah, beda dengan perdagangan luar negeri, gitu kan. Nanti yang akan dibahas karena yang agak rumit itu adalah perdagangan luar negeri, maka kita di buku itu dijelaskan lebih rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Nah, apa yang disebut dengan perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional adalah perdagangan yang melibatkan dua negara. Ya. Jadi perdagangan luar negeri yaitu ekspor dan impor dalam konsep Islam tentu tunduk sepenuhnya pada pengawasan negara. Nah kalau dalam perdagangan domestik tadi, ya, negara hanya mengawasi aja, ya, tidak terjun langsung, gitu kan, cuma hanya monitor, kali-kali paling ada kode untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan.
Nah, tapi kalau terkait dengan perdagangan luar negeri, negara secara langsung mengatur ya, kewenangan ya, mengatur kewenangan secara langsung impor dan ekspor juga para pedagangnya dari luar negeri ya, baik negara kafir harbi maupun negara kafir. Jadi nanti ada jadi kalau pedagang luar negeri ya, kan, akan memasukkan barangnya ya ke dalam negeri, nah itu nanti harus ada izin ya. Dan saya kira memang ini fakta ini samalah dengan kondisi hari ini ya, walaupun dengan bentuk yang berbeda ya. Nah itu perdagangan internasional ya kan. Nah karena itu di dalam Islam dibahas secara rinci di kitab itu yang detail terkait dengan perdagangan internasional. Asas, nah ini yang membedakannya dengan aturan hari ini. Dalam Islam perdagangan luar negeri itu adalah pedagangnya atau negaranya, bukan komoditasnya. Jadi yang menjadi objek bahasan itu adalah pedagangnya, bukan komoditasnya. Jadi nanti menarik juga itu kan. Walaupun misalnya Muslim, tapi kalau dia bukan warga negara khilafah, karena nanti faktanya atau warga negara Islam ada itu kan orang Islam yang berada di luar negeri bukan karena tugas negara atau bukan karena yang lain dengan karena dia tidak mungkin di wilayah daulah khilafah gitu kan. Itu posisinya nanti ketika dia melakukan transaksi jual beli itu diperlakukan seperti halnya juga warga negara bukan warga negara itu kan, walaupun dia Muslim. Jadi asas perdagangan luar negeri itu adalah pedagangnya atau negaranya, bukan komoditas atau barangnya. Dasarnya perdagangan luar negeri dalam Islam itu adalah hukum jual beli adalah hukum terhadap kepemilikan harta, bukan hukum terhadap harta yang dimiliki. Jadi artinya terkait dengan kepemilikan harta, bukan hukum terhadap harta yang dimiliki, artinya proses. Ya. Proses dalam transfer kepemilikan, bukan terkait dengan harta yang sudah dimiliki. Dalilnya saya kira secara umum aja sama ya, terkait dengan jual beli ini karena umum, halal juga nanti walaupun ada aturan-aturan yang terkait khusus kan. Allah berfirman wa ahalallahu al-bai'a wa riba, kemudian juga hadis al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa, jual beli itu al-bai'ani dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu memiliki khiyar selama mereka kemudian belum berpisah. Itu dalil terkait dengan kebolehan luar negeri. Nah ini yang membedakan kita lihat kan. Jadi ada aturan secara khusus ya ketika membahas terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang pertama bahwa pedagang dilihat dari status kewargaan negaraan, bukan dilihat dari agamanya. Ya, itu tadi yang saya katakan. Kalaupun ada orang Islam, Muslim yang ada di luar negeri, artinya bukan warga negara daulah khilafah, maka dalam konteks perdagangan ini statusnya akan disamakan dengan non-Muslim gitu kan. Sebaliknya, kalau ada non-Muslim yang menjadi warga negara yang disebut dengan ahlul zimmah, ya dia akan diperlakukan sama itu kan dengan Muslim ya dalam konteks aturan perdagangan luar negeri. Itu yang pertama itu kan. Jadi pedagang itu dilihat dari status kewarganegaraannya, bukan dilihat dari status agamanya. Yang kedua, aturan perdagangan luar negeri itu warga negara Islam baik muslim maupun non-muslim itu mempunyai hak ya untuk melakukan aktivitas perdagangan di luar negeri sebagaimana juga perdagangan di dalam negeri. Jadi kalau warga negara ini bebas melakukan perdagangan. Jadi mereka bebas juga melakukan ekspor impor komoditas apapun tanpa harus ada izin dari negara. Kecuali nanti kalau negara mengeluarkan regulasi gitu kan. Jadi itu hukum ya, apa istilahnya itu keluar dari hukum asal gitu kan. Hukum asalnya bebas warga negara ya, muslim maupun ahlul zimmah untuk ekspor impor komoditas ya tanpa harus ada izin dari negara. Tapi sebaliknya, kalau warga negara luar negeri, ya baik muslim maupun non-muslim, gitu kan, ketika dia akan mengimpor maupun mengekspor, itu harus ada izin dari negara. Itu yang membedakannya, kan, dalam konteks perdagangan luar negeri.
Nah, kita lihat status negara dalam pandangan Islam, ya kan? Yang nanti mengikuti. Jadi kalau kita lihat jual beli luar negeri ya atau ekspor impor di dalam Islam itu mengikuti ya status negara dilihat dari sisi hubungan internasional ya. Atau dalam bahasa politik itu adalah mengikuti politik luar negeri kan. Sehingga ini nanti akan dibagi gitu kan, akan dikelompokkan negara itu kan. Dalam Islam itu kan ada hanya dua negara itu kan. Pertama negara Islam yaitu Daulah Khilafah nanti gitu kan. Yang kedua negara kufur. Nah, negara kufur ini kemudian dibagi dua. Negara kufur yang pertama itu negara kafir, itu negara yang memerangi secara de jure gitu kan. Yang di dalamnya ada nanti kafir muakhid. Ada negara yang kafir harbi hakikatan, memerangi secara de facto, secara real memang sedang berperang. Ini yang kita lihat saksikan hari ini, walaupun bisa berubah gitu kan. Yang pertama kita lihat ini yang sedang berperang secara langsung, muhariban fiklan, Amerika, Israel, ya. Kemudian ini lambang apa? Negara apa? Kang Azhar, Bung Azhar, yang bintang merah ini, lupa. Inggris kalau salah ya. Israel yang ada bintang, David. Yang merah kan? Yang merah ini apa? Tiongkok. Pokoknya ini yang sedang memerangi secara langsung ya. Kalau hari ini berarti India masuk gitu kan. Karena di dalamnya itu mereka mengintimidasi kaum muslimin. Kemudian Cina ya. Nah, ini berubah, ini dulu. Ini belum saya perbaiki ya. Ini mereka dulu belum sekarang kalau Cina sedang berperang langsung membantai kaum yang lain. Nah, jadi kenapa? Karena ada aturan-aturan yang spesifik ya, dalam Islam ya, terkait dengan perdagangan antara negara tersebut dengan negara Islam ya, penduduknya, warga negaranya. Kita lanjut ya kan. Kemudian yang kedua dari sisi komoditas. Walaupun tadi dikatakan hukum asalnya itu kan bebas mengimpor maupun ekspor ya, asal dia adalah warga negara Daulah Khilafah, negara Islam, muslim maupun non-muslim, diberikan kebebasan, tapi nanti pada kondisi-kondisi tertentu negara akan membatasi gitu kan, kalau dianggap itu mendatangkan doror. Sehingga nanti dalam saat-saat tertentu ada regulasi komoditas yang dilarang. Dan ini tidak permanen statusnya itu kan. Tergantung kondisinya. Kenapa apa komoditas yang kemudian dilarang? Yang pertama itu komoditas yang akan mendatangkan bahaya, doror. Ya. Misalnya impor ya. Impor kalau itu dilakukan terus-menerus itu akan mengakibatkan hilangnya kedaulatan. Nah, bisa negara kemudian membatasi, gitu. Bahkan melarang, gitu kan. Nah, kalau di dalam negeri sudah ada, misalnya kan di saat panen raya, misalnya untuk melindungi para petani, negara melarang impor, beras misalnya. Kenapa? Karena di dalam negeri sedang kondisi panen. Kalau masuk kemudian barang itu akan menyebabkan kerugian bagi para petani. Itu bisa dilakukan karena membuat doror. Tapi tentu harus diperhatikan secara sama. Itu kalau impor. Sebaliknya juga sama. Ekspor dilarang gitu. Seperti hari ini misalnya kita lihat kan, ketika masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, mengizinkan negara. Nanti ini nggak boleh. Jadi kebijakan Daulah Khilafah, kebijakan negara Islam, penuhi dulu kepentingan dalam negeri, baru sisanya dijual keluar. Kalau kita kebalikannya itu kan, ironis itu kan, karena yang dicari adalah
rente ya, maka seolah-olah yang diprioritaskan itu adalah keluar karena menghasilkan keuntungan yang besar. Hari ini kita juga luar biasa, masyarakat dibebani gitu kan. Barusan diumumkan kenaikan pertamax gitu kan. Yang tadinya 9.000 katanya sekarang 12.500. Biasa untuk kalau bahasa Sunda mah pendek ya. Pendek itu apa bahasa Indonesia? Supaya rakyat tidak protes kan, masih ada subsidi ya yang tidak naik ya. Rasanya subsidi dulu nggak bilang subsidi pertalit itu. Sekarang kok tiba-tiba ngomong pertalit masih ada yang subsidi sehingga nggak naik gitu kan. Karena premium sudah hilang gitu kan. Premium yang dulu yang subsidi itu katanya premium, tapi premium sekarang hilang. Nah, premium itu kemudian diganti dengan pertalit. Nah, katanya pertalit tidak naik. Ini ke Kakak yang sering amin orang-orang yang Kak. Itu hanya sifatnya itu sebentar. Ya luhur. Dulu juga premium kan gitu kan, ada tiba-tiba awalnya seret deh kan, antri sekarang dihapuskan. Nah sekarang juga sama, saya lihat fenomenanya itu kan, jadi sudah mulai tidak ada kelangkaan ya pertalit walaupun harga sehingga masyarakat arah untuk membeli pertama. Bisa jadi nanti sudah hilang juga pertalit gitu kan. Tinggal pertama yang betul-betul harganya itu serahkan kepada mekanisme pasar gitu kan. Nah, ini yang terjadi. Nah, di dalam Islam nanti gitu kan, itu nggak boleh itu terjadi gitu kan. Nggak boleh terjadi dijual ke luar negeri hanya untuk mendapatkan keuntungan besar sementara ya di dalam negeri kesulitan. Nah, pedagang itu kemudian akan istilahnya itu di sini baru diatur itu kan, karena itu akan mengakibatkan dorong. Yang kedua, nah kalau tadi terkait dengan komoditasnya, termasuk senjata, misalnya di sini ada gambar. Nah ini senjata nanti juga ada regulasinya, bagaimana jual beli senjata. Ya. Kalau menjual senjata itu akan menguatkan musuh, apalagi sedang perang, nah itu nggak boleh. Yang kedua itu terkait dengan negaranya. Ya, komoditas yang dilarang itu, kalau yang tadi itu barangnya, kalau yang kedua itu terkait dengan negaranya yang sedang berstatus perang. Seluruh bentuk ekspor impor komoditasnya diharamkan kecuali ada izin khusus dari negara. Kalau status negaranya itu adalah muhariban fi'lan wa haqiqatan. Jadi misalnya Amerika itu kan, nah itu nggak boleh, barang apapun itu tidak boleh, kecuali mungkin izin khusus ya, ekspor impor itu tidak diperbolehkan. Itu komoditas yang dilarang. Dan perdagangan internasional. Nah, kalau kita lihat dalam perdagangan luar negeri juga kemudian diatur nanti terkait dengan pedagang kafir muahid yang negaranya sedang terikat perjanjian dengan negara Islam, sesuai dengan isi perjanjian. Sementara pedagang kafir harbi hukman, maka untuk memasukkan komoditas perlu izin khusus dari negara. Jika pedagang kafir pedagang harbi tersebut sudah berada di dalam negara, ya tadi saya katakan kan, dia sudah ada misalnya atas izin masuk ya di negara khilafah, negara Islam, maka dia berhak untuk berdagang di dalam negeri maupun membawa keluar komoditas apa saja selama komoditas tersebut tidak membawa dorong. Jadi kalau orangnya sudah ada di dalam negara, maka dia tidak perlu izin. Kenapa? Karena izinnya itu nanti sudah diberikan ketika orang tersebut masuk ke wilayah daulah khilafah. Sehingga ketika sudah ada di dalam negeri, ya dia diperlakukan seperti warga negara, walaupun mungkin warga negara sementara gitu kan. Beda dengan ahlu zimah. Gitu. Nah, karena itu dia akan mendapatkan kebebasan ekspor impor tadi dengan catatan bahwa komoditas tersebut memang tidak membawa dorong. Kemudian pedagang muslim, warga negara asing, nah ini yang saya sebutkan tadi ya. Ada muslim yang statusnya itu bukan warga negara khilafah, bukan warga negara Islam. Siapa? Muslim yang ada di luar negeri itu kan, yang bukan tugas atau bukan juga sedang dalam wisata gitu kan. Emang betul-betul dia nggak mau masuk. Nah itu diperlakukan apa?
diperlakukan sama dengan warga negara non-Islam, ya kan? Ya, yaitu dia butuh izin untuk memasuki ke negara ke dalam negeri atau ke negara daulah khilafah. Itu dari sisi barangnya. Kemudian yang kedua, dari sisi ketentuan bea cukai, ya. Khilafah atau dalam sistem ekonomi Islam, konteks dagangan luar negeri, bea cukai itu tidak boleh diambil untuk warga negara terhadap komoditas apapun. Jadi kalau warga negara mau ekspor, warga negara mau impor, itu tidak boleh dipungut bea cukai. Haram. Inilah yang masuk dalam kategori hadis awalnya, la yadkhulul jannah wahibu maksi, tidak akan masuk surga, itu kan. Hukum awalnya itu adalah cukai sebenarnya, itu kan. Nah, jadi kalau warga negara khilafah, baik ekspor maupun impor, dia tidak akan dikenakan pajak. Nah, nanti beda dengan warga luar negeri. Dalilnya ini, gitu kan. Jadi la yadkhulul jannah wahibu maksi, atau dalam hadis lain inna sahibal maksi finar, sesungguhnya pemungut cukai itu ada di neraka. Itu bagi warga negara. Sementara bagi warga negara asing, baik non muslim, orang kafir, itu kan, maupun tadi orang muslim yang tinggal di luar negeri, ketika dia mau ekspor maupun impor, itu diperbolehkan maksimal sesuai dengan kebijakan tersebut ketika warga negara khilafah mengimpor barang dari situ. Jadi maksimal itu dengan perlakuan yang sama, tidak lebih. Misalnya gini, ketika warga negara khilafah mengekspor ke negara tersebut, itu dikenakan biaya, misalnya memasukkan, berarti ya, memasukkan ke negara kafir tersebut dikenakan pajak atau cukai 10% misalnya. Nah, ketika ada warga negara itu kafir tadi yang akan memasukkan barangnya ke negara khilafah, itu maksimal dilakukan sama, itu dikenakan pajak 10%. Boleh digratiskan, gitu. Karena nggak wajib, gitu kan. Jadi kalau negara khilafah gratiskan, gitu. Tapi kalau mau memungut 10%, tidak boleh melebihi, gitu kan. Nah, ini ketentuannya. Jadi memang Islam itu luar biasa, itu kan. Jadi tidak menjadikan pungut memasukkan negara utama, itu kan, mukus ini, gitu kan. Apalagi pajak secara rutin itu nggak ada, gitu kan. Nah, mukus itu pun tidak boleh, kecuali kalau negara lawan tadi, negara kafir itu melakukan pungutan, dan batasnya negara khilafah itu maksimal sama, tidak boleh kemudian melebihi. Kalau melebihi berarti masuk dalam kategori yang diharamkan. Jadi memungut bea cukai terhadap warga negara asing itu bukan wajib, tapi hukumnya mubah. Semua dilakukan dengan melihat ada dan tidaknya kemaslahatan bagi negara. Bisa aja digratiskan. Kalau itu ada kemaslahatan. Walaupun tadi itu kan, misalnya warga negara kita itu kemudian dikenakan cukai, ya. Tapi ketika warga negara asing tadi mau memasukkan, itu bisa aja digratiskan, gitu. Jadi tidak harus, ya. Tapi kalau mau dipungut tadi catatannya dengan syarat maksimal sebesar mereka memungut, gitu. Itu saya kira secara singkat yang terkait dengan aturan. Nah, kita sudah agak keluar dari konteks itu. Kita lihat beda tentu asas perdagangan luar negeri dalam daulah khilafah dengan perdagangan luar negeri hari ini, ya, dengan apa yang disebut dengan globalisasi atau pasar bebas, ya kan. Pasar bebas itu adalah agenda hegemoni dan kepentingan negara kapitalis, ya. Contoh misalnya kalau kita lihat salah satu yang masuk dalam kategori pasar bebas itu adalah AFTA. Maka kalau kita lihat nanti, ini kita bicara hukum, ya. Daulah khilafah nanti tidak boleh atau dilarang, ya, itu mengikuti kesepakatan internasional baik
di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Jadi nanti dalam daulah khilafah tidak boleh masuk misalnya menjadi anggota IMF, tidak boleh masuk kepada anggota G20 misalnya. Itu nggak diperbolehkan. Khilafah betul-betul negara yang mandiri, ya. Tidak boleh kemudian didikte oleh negara-negara lain. Kenapa? Karena faktanya kerjasama regional maupun internasional, baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi, itu sebenarnya alat perangkap penjajahan. Karena itu daulah khilafah itu tidak akan masuk ke dalam perangkap itu. Ya. Nah, kembali ke sini sedikit ya. Globalisasi itu faktanya itu adalah alat penjajahan. Thomas L. Friedman itu kemudian menyatakan bahwa globalisasi itu memiliki dimensi ideologi, teknologi. Dimensi ideologinya yaitu kapitalisme dan pasar bebas, ya. Sedangkan dimensi teknologinya adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Tapi ternyata tidak lepas dari ini, kan? Dimensi ideologi. Karena di dalam pandangan globalisasi itu adalah sesuatu yang diharamkan. Jadi menurut Syekh Ahmad Al-Khatib, ya, dalam kitabnya yang terkait dengan globalisasi itu, beliau menyatakan yang disebut dengan globalisasi itu adalah penyatuan integrasi dan pendudukan perekonomian lokal ke dalam perekonomian dunia dengan cara memaksakan penerapan format ekonomi swasta. Sebenarnya globalisasi itu tidak lain adalah ekonomi kapitalis dalam bungkus yang lebih ini ya, yang lebih rapih gitu kan. Seolah-olah dibungkus dengan istilah globalisasi, nggak mungkin lah kita bisa menghindari. Sebenarnya isinya kapitalisme gitu kan. Ya. Jadi tadi memaksakan format ekonomi swasta ke dalam struktur ekonomi dunia serta menjadikan ekspor setiap negara ditujukan untuk pasar dunia selain untuk pasar regional. Nah, karena itu kalau kita lihat elemen globalisasi itu hampir semua sektor. Ada privatisasi, ada korporatisme negara, ada MNC, ada banknya, ada pasar modalnya, ada perdagangan bebasnya, termasuk juga separatismenya, serta ide-ide kapitalisme, pluralisme, HAM, dan pluralisme. Nah, dalam konteks khusus terkait dengan perdagangan luar negeri, sistem ekonomi kapitalis menetapkan bahwa perdagangan antar negara harus berlaku terbebas. Nah, ini sebenarnya strategi penjajahannya. Seolah-olah kan gini, nanti negara berkembang bebas impor pada negara maju. Tapi kadang-kadang mereka buat aturan-aturan yang menghambat, ya kan? Karena yang diinginkan oleh mereka itu justru menghilangkan proteksi, ya hambatan tadi. Hambatan ketika mereka menjual barangnya itu ke negara kecil atau negara berkembang. Tapi ketika negara berkembang akan menjual barang ke negara barat, banyak alasan-alasan itu kan yang buat, mulai dari ISO dan sebagainya itu kan. Sebenarnya proteksi itu dilakukan oleh mereka, tapi negara-negara besar itu justru memaksakan tidak boleh ada proteksionisme, yaitu penerapan tarif dan kuota terhadap lalu lintas barang, modal maupun jasa. Nah, ini kan orang berseloroh, dan itu kan berarti Islam kan. Islam juga kan melarang adanya cukai mukus. Dan ini yang dituntut oleh negara-negara kapitalis itu menghilangkan tarif dan cukai yang disebut dengan GATT itu kan. Nah, ini berarti kan sama dengan Islam. Nah, ini yang bedanya itu kan. Penampakannya yang sama tapi wujudnya itu beda. Dalam Islam memang untuk mewujudkan kesejahteraan, kebebasan, tapi kapitalis intinya itu justru untuk menjajah gitu kan. Menjajah dan mendominasi. Kemudian yang ketiga, dalam sistem ekonomi kapitalis, sistem kurs yang diharapkan itu adalah sistem kurs dengan mengambang. Artinya standar mata uang lokal dengan standar mata uang internasional, misalnya dolar, itu diharapkan mengambang bebas. Gitu kan. Nah, sehingga dampak yang dihasilkan kalau kita lihat beda dengan perdagangan internasional. Globalisasi itu mengakibatkan negara industri maju akan selalu dapat memenangkan persaingan pasar, sementara negara berkembang dan miskin hanya menjadi objek pemasaran dari industri negara kapitalis.
Apalagi kalau pemimpinnya tidak punya rasa perlindungan, ya kan, yang dipikirkannya cuan dan puan, gitu kan. Maka kita lihat hari ini, gitu kan, walaupun ironis, gitu kan, saya kadang ingin apa istilahnya itu marah juga, gitu kan, karena terlalu kadang-kadang kebohongan dan pencitraan itu marah-marah, gitu kan, impor ini, padahal kan yang mengimpor dia juga, gitu kan. Bahkan kan kemarin ada selorohan juga, gitu kan, saya posting juga di Facebook saya, gitu kan, marah impor, gitu kan, semua impor, misalnya termasuk yang dinas untuk kepolisian, dan dijawab langsung oleh Kombes Polinya, kan itu perintah Bapak, katanya. Sudah konsultasi dengan Bapak. Yang lucunya lagi, gitu kan, ketika kemah itu kan, ternyata tendanya itu dibeli dari Prancis juga, impor juga. Ini kan konyol, gitu kan. Marah-marah di depan menteri, di depan ini, kita ini kok impor terus, gitu kan, bla bla bla, itu kan, kayak yang bener aja, gitu kan. Jadi sehingga ada yang nyupan Pak Jokowi sedang memarahi presiden, gitu kan, di forum itu, gitu kan, dan marah-marah karena impor kemudian tidak terkendali, gitu kan. Itu lucunya, gitu kan. Nah, kenapa kemudian impor itu kemudian memang merugikan? Karena tadi dengan globalisasi ini, negara berkembang itu dan negara miskin hanya menjadi objek pemasaran dari negara kapitalis. Kebebasan lalu lintas modal menyebabkan perusahaan negara maju dapat menguasai dan memiliki perusahaan negara miskin yang memang sudah kalah dalam persaingan. Sehingga akhirnya globalisasi itu tujuannya adalah penjajahan, sementara perdagangan luar negeri dalam Islam tujuannya itu adalah untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam pandangan Islam, maka globalisasi itu adalah haram. Yang pertama, kenapa haram? Karena hilangnya peran dan tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat. Yang kedua, perdagangan bebas tanpa melihat asal negara, jelas bertentangan juga dengan Islam. Dan yang ketiga, perdagangan bebas jelas menjadi sarana penjajahan yang paling efektif dan membahayakan, sebagaimana yang Allah firmankan, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan jalan pada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Itu saya kira, ya, Bung Azhar, yang bisa kita diskusikan, pengantar diskusi maksudnya dalam kesempatan malam ini terkait dengan kebijakan perdagangan dalam Islam, baik kebijakan dalam perdagangan dalam negeri domestik maupun perdagangan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Azhar. Enggak. Ya, alhamdulillah. Sambil ketawa-ketawa sendiri nih, Ustaz. Dengan anekdotnya, Jokowi sedang memarahi presiden, Ustaz, ya. Ya, begitulah negeri ini, ya. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian, sudah sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari guru kita, Ustaz Arif Nasim, berkaitan dengan perdagangan dan industri. Ya, alhamdulillah, ini mungkin sesi pertama, ya, tadi yang seperti beliau sampaikan terkait dengan hukum seputar perdagangan. Kemudian beliau sedikit memaparkan juga tadi perdagangan secara hukum, ya, ada nanti yang halal, kemudian juga ada yang perdagangan yang haram. Dalam konteks negara nanti ada perdagangan domestik, ya, yang lebih luas, maksudnya perdagangan yang lebih luas domestik, dan juga ada nanti perdagangan luar negeri. Ya, alhamdulillah sudah dijelaskan, dan yang lebih rinci, lebih kompleks terkait dengan perdagangan luar negeri, ya, seperti yang juga sudah kita saksikan dan kita dengarkan tadi. Bapak Ibu jamaah sekalian, sangat luar biasa, ya, bagi kita. Boleh jadi di antara kita ada yang baru pertama kali mendengarkan ini, menyaksikan ini, atau boleh jadi merefresh, ya, bagi kita yang sudah mungkin mendengarkannya atau dapat penjelasan ini.
kami buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu, jika memang ada hal-hal yang masih saja kita belum paham, boleh jadi kita masih belum mengerti tadi yang dijelaskan oleh beliau, silakan cek saja, nanti kita bacakan atau rangkaian. Yang alhamdulillah sudah ada pertanyaan pertama dari Umar. Saya bacakan izin Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana proses terjadinya dolar Amerika menjadi patokan mata uang dunia? Ya, apakah ada hubungannya Ustaz ya terkait dengan penjajahan luar negeri ya dari segi ekonomi? Silakan Ustaz. Ya, kalau kita lihat sejarah ya, kalau bicara terkait dengan bagaimana dolar bisa menjadi patokan mata uang dunia sebagai alat transaksi ya, alat transaksi dunia, itu kan tidak lepas dari skenario Amerika Serikat untuk menjadikan moneter ini, yaitu mata uang ini, itu sebagai alat penjajahan. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat awalnya itu kan standar perdagangan dunia sebelum kapitalis ya, yang kemudian juga dijalankan oleh Islam, daulah khilafah, itu kan standar pertukaran alat pembayar itu adalah emas dan perak. Jadi kalau kita lihat sampai tahun 1924, bahkan bukan hanya sampai 24 ya kan, kalau bicara tentang standar emas dan perak itu sebagai alat lalu lintas perdagangan internasional, standar moneter internasional, itu sebenarnya sampai tahun 71. Jadi ketika Amerika memenangkan perang, tetap dolar sebagai alat pembayaran internasional, tapi dolar itu kemudian dikaitkan dengan emas ya. Jadi dolar dikaitkan dengan emas, sehingga setiap jumlah tertentu ya, ini nanti yang disebut representatif money gitu kan. Jadi pada saat itu Amerika Serikat ya kan istilahnya itu ya, kan setiap Amerika Serikat petak dolar itu harus di backup dengan emas. Jadi dengan kata lain Amerika ingin menunjukkan pada dunia walaupun alat pembayaran internasional itu dolar, itu esensinya itu adalah emas. Kenapa? Karena emas itu karena dolar itu di backup dengan emas. Nah, tapi setelah itu, tepatnya tahun 1971, gitu kan, tahun 1971 ya, yang disebut dengan kebijakan yang diakhiri oleh, saya lupa presidennya itu, saya lupa ya. Cuman pada saat itu kebijakan dikenal dengan kebijakan Bretton Woods ya. Jadi sebelumnya itu kebijakan Bretton Woods itu menetapkan bahwa Amerika Serikat ya kan, itu harus membackup ya emas ketika dolar yang ada. Ini kembali tadi awalnya itu alat perdagangan internasional, alat pembayaran walaupun dolar itu di backup dengan emas. Tapi saya melihat kenapa kemudian Amerika melepaskan pada saat itu kesepakatan Bretton Woods ya. Bretton Woods itu adalah kesepakatan negara-negara di dunia agar tadi ya, agar
setiap emas, lagi lupa nama presiden yang mengambil Nixon ya, Presiden Nixon, ingat ya, tahun 1971 ya. Nah, akhirnya tahun 1971 dolar tetap dipertahankan sebagai alat lalu lintas perdagangan dunia, tapi dolar tidak lagi kemudian dijamin oleh emas. Nah, itu sempurna Amerika memainkan alat dolar itu sebagai alat penjajahan moneter. Nah, ada dua faktor saya lihat kenapa kemudian Amerika pada saat itu melepaskan dolar ya dengan jaminan emas. Yang pertama ya, Amerika merasa kewalahan untuk menyediakan emas karena pada saat itu Amerika membutuhkan dolar yang banyak gitu kan untuk membiayai perang Vietnam kalau nggak salah satunya yang cukup besar dan yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Tapi sebenarnya bukan hanya itu kan, motif ekonomi. Ketika kemudian moneter dikaitkan dengan emas, itu sulit bagi Amerika untuk mengendalikan moneter internasional. Tapi ketika kemudian moneter tidak dikaitkan dengan emas, sehingga dolar itu bisa dijadikan alat untuk apa? Untuk memainkan penjajahannya, gitu kan? Kita lihat kan krisis yang terjadi di Indonesia 98. Walaupun punya faktor internal substansialnya itu adalah banyak, gitu kan, yaitu sistem kapitalis, tapi pemicu utamanya itu adalah dolar. George Soros memborong dolar di Indonesia pada saat itu, gitu kan, itu pemicunya. Nah, jadi Amerika Serikat menjadikan dolar itu sebagai alat penjajahan dunia dan juga sebagai alat untuk mengeruk kekayaan yang ada di negara berkembang. Ini kan enak sekali kan mereka itu kan, Amerika bisa mendapatkan minyak, bayarnya apa? Dolar, gitu kan. Mereka tinggal cetak, gitu kan. Mereka dapat minyak, gitu kan. Negara yang mengekspor minyaknya dapat kertas, gitu kan. Nah, dulunya dolar harus di backup dengan emas, tapi sejak keputusan dicabutnya Bretton Woods, gitu kan, karena Amerika mengalami defisit perdagangan yang luar biasa, sehingga dolar bisa lagi di backup dengan emas, ya, maka Amerika akhirnya mencabut kaitan antara emas dengan dolar. Itu saya kira ya sejarahnya. Akhirnya sejak itu pure atau murni ya, Amerika Serikat menguasai alat perdagangan internasional, alat pembayaran internasional yaitu dolar dijadikan sebagai standar. Dan dolarnya itu tidak di backup lagi oleh emas, gitu kan. Itu saya kira ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ada semacam skenario yang memang diciptakan oleh Amerika untuk mengalihkan mata uang emas kepada dolar. Apa, Bu? Oh ya. Oke, kalau tidak ada, saya ingin konfirmasi kan terkait dengan tadi kan yang banyak dibahas baik secara fikihnya juga adalah perdagangan luar negeri, Pak. Ya. Antara asas dan dasar lah. Nah, di perdagangan luar negeri ini yang dilihat adalah status pedagangnya, orangnya, bukan komoditinya ya. Berarti ini kan melihat asal dia dari mana. Nah, kemudian hukum dasarnya. Sedikit penjelasan gimana maksud konsep hukum jual beli terkait tadi dasar ya perdagangan luar negeri. Hukum jual beli merupakan hukum terhadap kepemilikan harta, bukan hukum terhadap harta yang dia miliki. Nah, ini sederhananya gimana, Pak? Kalau boleh ada contohnya nih, Pak. Jadi kalau lihat bicara apa istilahnya itu, perdagangan kan hukum terkait dengan kepemilikan. Jadi bagaimana mengatur kepemilikan barang
bukan mengatur barang yang dimiliki. Gitu. Artinya kan kalau kita lihat ke saya supaya jelas. Jadi tadi dalam asas dasar hukum dari jual beli internasional ini terkait dengan hukum terhadap terkait dengan itu mana saja. Ada milik umum, milik individu, dan milik negara. Itu kalau kita berbicara terkait dengan kepemilikan ini dan pemilikan. Ya. Nah, tapi dalam perdagangan internasional itu diabaikan. Artinya diabaikan itulah kan kita berbicara dengan orang luar, kan? Dengan orang luar. Bagaimana warga negara dalam negeri itu ya, bisa memiliki harta yang ada di luar negeri. Nah, harta di luar negeri ya itu kan harta negara kafir maksudnya itu kan enggak, mereka kan tidak diatur dengan masalah kepemilikan apakah milik umum, milik individu, milik negara, itu enggak ada aturan dalam konteks luar negeri itu kan. Nah, karena itu yang diatur dasarnya perdagangan internasional itu yang penting bagaimana proses ya kita memiliki harta warga negara dalam negeri, gitu kan, memiliki harta yang ada di luar negeri, gitu kan. Nah, dengan apa? Dengan proses jual beli tadi, gitu kan. Nah, sementara beda kalau dalam konteks harta di dalam negeri, kan itu sudah jelas. Dalam negeri itu tadi ada 3 ya. Kalau yang diperbeli secara bebas, ya kan, itu adalah kepemilikan individu. Sementara kepemilikan negara, kepemilikan umum itu regulasinya itu ada di negara, gitu kan. Nah, beda dengan perdagangan internasional, karena dalam perdagangan internasional yang menjadi objeknya tadi, gitu kan, itulah orangnya, ya, karena hartanya kan sama, gitu kan. Kalau kita lihat dalam konteks apa istilahnya? Dalam konteks perdagangan internasional itu kan tidak dipisahkan mana milik individu, milik umum, milik negara. Oh, terserah itu kan urusan negara luar. Kita nggak tahu itu kan. Yang penting kita membeli barang yang diperjualkan oleh pedagang luar negeri. Nah, karena itu asasnya tadi pedagangnya bukan masalah barangnya. Karena masalah barangnya dalam konteks perdagangan luar negeri itu sama, artinya tidak dipisahkan antara milik individu, milik umum, dan milik negara, gitu kan. Sehingga yang dibahas itu adalah konteksnya bukan di barangnya, kan. Konteksnya itu adalah di pedagangnya. Itu yang saya pahami tadi ya dari pernyataan ini, gitu kan. Ya, jadi hukum secara tidak langsung bisa kita katakan komoditinya mengikuti hukum dari personalnya, begitu Ustaz ya? Iya, mengikuti hukum personalnya itu kan. Tidak lagi berbicara tentang barangnya, gitu kan. Karena barangnya itu dianggap sama, nggak ada kan. Kalau dalam konteks dalam negeri kan, pembahasan dalam negeri nanti kan ada konteks 3 tadi kan. Ada milik umum, milik individu, milik negara. Itu kan dibahas ya. Tapi ketika kemudian kita membeli barang dari luar negeri, itu tidak melihat objek barangnya, gitu kan. Tentu dalam arti halal dan haram ada, tapi itu ya. Tapi maksudnya itu tadi, kalau kita lihat dengan konsep kepemilikan hartanya, gitu kan. Jadi tidak lagi kemudian dibahas apakah harta yang akan diperjualbelikan ke milik umum, milik individu, milik negara, itu nggak peduli. Karena yang diperhatikan itu bagaimana ya harta. Nah, makanya ini kepemilikan. Bagaimana warga negara dalam negeri itu bisa memiliki itu kan
harta yang ada di luar tadi. Kalau dalam konteksnya harta luar negeri itu kan, dari luar negeri itu kan. Kebalikannya kalau kita lihat sama itu kan, ketika kita akan mengimpor, ya. Nah kalau dalam mengimpor kan, mengekspor beda kan. Kalau mengekspor jelas kan, yang boleh diekspor secara individu, ya, itu berarti yang terkait dengan individu itu barang-barang yang khusus terkait dengan kepemilikan individu. Kenapa? Karena kalau kepemilikan negara, kepemilikan umum, regulasi ekspornya itu ada di negara. Negara yang memiliki kebijakan. Sementara kalau kepemilikan individu, negara tidak ikut campur tangan secara detail gitu kan. Silakan dong barang-barang dia itu kan mau dijual kemana aja boleh gitu kan. Kecuali kalau tadi misalnya ada unsur yang mengakibatkan doror, itu lain lagi. Tapi hukum asalnya kalau barang dalam negeri mau dia jual ke luar negeri itu bebas. Gitu kan. Itu saya kira ya. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu, Ustaz, bagaimana kita bisa memberikan penjelasan yang sederhana, membedakan perdagangan luar negeri Islam dengan perdagangan bebas yang hari ini dipraktikkan oleh ideologi kapitalisme? Ya, saya kira pertama yang membedakan itu adalah tentu asas ya dan tujuan. Ya. Jadi kalau kapitalisme, ya, sistem ekonomi kapitalisme menuntut adanya perdagangan bebas, jadi membebaskan cukai tadi, ya, membebaskan syarat-syarat yang membatasi proteksi itu, tujuannya itu dalam rangka mengeksploitasi dan menjajah. Karena kan ekonomi kapitalis itu adalah ideologi kapitalis, torikohnya itu penjajahan. Penjajahan itu merupakan salah satu torikoh ideologi kapitalis. Ya. Dalam bidang ekonomi, ya, itu sistem ekonomi kapitalis atau yang sekarang disebut dengan globalisasi. Nah, kenapa kemudian ada dorongan untuk adanya menghilangkan hambatan, dua hambatan yang dihilangkan oleh kapitalis itu, ya, dalam organisasi internasional. Pertama tarif, ya, tarif artinya tarif cukai, gitu kan. Nah itu dihilangkan, gitu kan, dihilangkan. Kenapa kemudian dihilangkan? Agar perdagangan itu bebas. Sebenarnya yang diharapkan itu adalah negara kapitalis kalau dia mengimpor bahan baku bebas dengan murah karena tidak ada cukai. Ketika dia menjual produk dia juga oleh rakyat negara-negara berkembang itu karena juga bebas pajak gitu kan, ya. Ketika dia membeli bahan baku, ya, dia bisa dengan harga murah karena ada kebebasan. Ketika harga dia tidak ada pajak sehingga menjadi lebih mahal. Karena kan nanti kalau ada cukai, ya, itu kan menjadi lebih mahal, ya kan. Misalnya harga mobil itu sebenarnya itu kadang-kadang hari ini, ya, ketika masih ada batasan itu, ada cukai itu mahal pajaknya dibandingkan dengan harga barangnya. Nah, itu kan menghambat, ya, menghambat kepentingan negara-negara kapitalis untuk apa? Untuk mengoptimalkan produksinya, ya, sehingga harga barang menjadi mahal. Berat, ya, melalui perjanjian-perjanjian internasional agar ada kebebasan tarif. Muncullah badan khusus yang disebut dengan JATT, itu kan, General Agreement Tarif and Tax, gitu kan, pembebasan tarif dan pajak, gitu kan, internasional, gitu kan. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk eksploitasi dan penjajahan. Yang kedua, proteksi yang kemudian harus dihilangkan. Misalnya Indonesia tidak boleh kemudian melarang mengimpor beras, gitu kan. Indonesia tidak boleh proteksi, gitu kan. Tidak boleh proteksi.
Nah, salah satu bentuk proteksi yang dilarang itu adalah subsidi. Ya. Jadi subsidi itu merupakan dianggap proteksi untuk melindungi industri dalam negeri dan itu tidak fair. Ya. Makanya dituntut apa istilahnya subsidi terhadap pertanian, subsidi terhadap itu dicabut sehingga terjadi menurut teori mereka itu adalah adanya perdagangan yang fair gitu kan. Saya dulu punya pengalaman menarik gitu kan. Saya pernah kontak gitu kan dengan direktur pemasaran Pertamina. Ya, yang waktu itu ya, tahun berapa saya lupa ya. Yang kebetulan orang itu semangat keislamannya ada gitu. Nah, dia cerita contoh menariknya itu kan. Jadi kita kan pernah dengar waktu itu mungkin kalau Kang Azhar nggak tahu ya generasi dengan saya atau enggak gitu kan. Itu kan dulu Pertamina itu ada iklan membuat produk oli. Saya lupa nama merek olinya itu kan. Nah dalam iklannya itu Pertamina mengusung nasionalisme. Beli produk oli Pertamina. Kalau yang dibeli adalah oli Pertamina, bangsa untung, rakyat untung. Wah itu luar biasa itu. Diangkat dengan isu nasionalismenya itu kan. Akhirnya penjualan Topan, produk oli Amerika itu turun drastis gitu kan. Apa yang terjadi? Langsung pihak Pertamina, direktur utamanya itu, cerita direktur pemasaran itu kan, orang yang kita kontak itu telepon katanya, tolong Pertamina yang fair kalau jual kalau dagang gitu kan, jangan pakai nasionalisme itu kan, nggak bisa, cabut itu, coba luar biasa, itu dicabut iklan itu, nggak boleh ada lagi gitu kan, karena dianggap iklan itu kemudian tidak fair gitu kan, seolah-olah diminta masyarakat itu membeli produk Pertamina, jangan beli produk Amerika, produk yang lain. Kan sebenarnya dalam konteks negara itu kan wajar, sah-sah aja. Nah, tapi itu dianggap bagian dari proteksionisme. Akhirnya betul, dia cerita akhirnya saya dimarahi gitu kan. Akhirnya ya anjlok lagi penurunan gitu kan. Kenapa? Karena iklan itu kemudian boleh disiarkan. Itu contoh gitu kan. Jadi kapitalisme dengan mengusung perdagangan bebas dan juga menghapuskan proteksionisme itu ya semata-mata memang untuk kepentingan menjajah. Nah, sementara walaupun ada kesamaan tadi di dalam Islam, bahwa di dalam Islam tidak boleh menentukan tarif ya dan cukai gitu kan, terutama yang kesamaan itu tarif ya. Jadi ada Indonesia dalam Islam tarif atau cukai atau mukus tadi itu negara membebaskan, tidak boleh memungut. Ya tujuannya apa? Untuk tadi, untuk kelancaran perdagangan, bukan dalam rangka untuk eksploitasi. Jadi beda sih, beda tujuan dan beda kemudian juga sasaran ya kan. Walaupun sepintas seolah-olah sama. Ini yang kadang-kadang kalau kurang jeli, wah dulu kan ada pernyataan gini, Adam Smith itu sebenarnya belajar kepada Islam gitu kan, cuman belum tuntas. Jadi Adam Smith itu belajar bahwa negara itu tidak boleh kemudian campur tangan dalam ekonomi. Cuman dia baru membelajarnya itu adalah ada hadis yang menjelaskan bahwa negara tidak boleh menetapkan harga kan, tashir. Nah, ketika kemudian katanya tashir itu dilarang dalam Islam, dia spiritnya itu. Jadi sebenarnya itu berasal dari Islam, kapitalisme itu, cuman belum sempurna katanya belajarnya. Lucu juga itu kan menurut saya. Padahal kan tadi paradigmanya sangat beda itu kan, antara kapitalis dengan Islam gitu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jadi tercerahkan bagi saya khususnya untuk bisa nanti menjelaskan apa sih yang membedakan atau penjelasan sederhana membedakan antara perdagangan luar negeri dalam Islam dan gaya perdagangan luar negeri kapitalisme, perdagangan bebas. Ya, alhamdulillah pertanyaan sudah dijawab. Kami ingin konfirmasi dulu ke Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Ya, kalau tidak ada lagi, kira-kira dari Ustaz ada yang mau disampaikan untuk sesi terakhir ini kan? Di segmen terakhir ini? Ya, saya kira cukup lah ya, karena memang mungkin tidak terlalu menjelimet sebenarnya kalau bicara terkait dengan perdagangan ya. Walaupun mungkin karena kita tidak membahas detail ya terkait dengan tadi kan halal haram, cuman kita bicara global aja. Nanti penjelasan rinci terkait dengan jual beli yang haram, takfir, menimbun, kemudian juga beban sakit itu dijelaskan lebih rinci sebenarnya pada saat Syekh Takyudin atau di kitab ini membahas terkait dengan pengembangan harta yang dilarang itu lebih rinci itu kan. Nah, di bab ini itu tidak dijelaskan, hanya disebutkan aja itu kan ini haram, tapi bagaimana kemudian pendetilannya itu baru dijelaskan. Karena itu juga saya tidak masuk ke situ dulu gitu kan, supaya nanti tidak overlap gitu kan. Dan nanti akan kita bahas secara detail yang terkait dengan pertukaran valuta asing, apakah di situ ada riba atau tidak gitu kan. Itu nanti dibahas pada pembahasan yang lebih spesifik gitu kan. Sehingga kalau saya lihat di kitab ini ya di bab ini memang fokus terkait dengan perdagangan itu memang lebih ke arah perdagangan luar negerinya gitu kan. Karena memang yang memerlukan perhatian khusus dari sisi interaksi itu adalah perdagangan luar negeri. Sementara perdagangan dalam negeri sebenarnya fikih yang nanti dibahas lebih detail pada sub-sub dari pembahasan masing-masing tadi. Itu barangkali ya, Bang Asa. Oke, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir pada kita sehari. Terima kasih juga Bapak Ibu jamaah yang sudah bergabung pada malam hari ini dan berpartisipasi. Kami doakan apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia ini, wabil khusus guru kita yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya, dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kita dan nanti bisa memperberat amal kebaikan kita. Sebelum kami tutup, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf jika di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ada hal-hal yang tidak berkenan terkait dengan perkataan kami dan lain sebagainya. Berhubung ini kita menunggu sesi global, jika ada informasi terlihat di belahan yang lain, di belahan wilayah lain, mudah-mudahan kita akan berpuasa. Kalau tidak kita dengarkan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa surah Al-Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kabarnya, terima kasih Ibu Bapak. Ya, Ustaz. Mudah-mudahan kita sehat selalu, selamat negara. Jazakallah Ustaz. Amin, amin. Mungkin Ustaz Azhar Ya, minggu depan sudah masuk Ramadan. ya. Nanti kita bicarakan ya. Ya, nanti saya japri Ustaz ya. Iya. Sekalian saya mau minta alamat Ustaz nanti. Hah? Nanti mau minta alamat. Ya. Oke, saya pamit ya. Semuanya. Terima kasih Ustaz ya. Jazakallah Ustaz. نفس ما قدمت وأخرت